Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersekutu bersama di tempat ini, amin. Ini adalah hari yang luar biasa, kita mengimani ada hal yang luar biasa akan kita hadapi hari ini sampai sepekan yang mendatang dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita sama-sama siapkan hati kita. Kita memohon curahan Roh Kudus turun ke atas kita masing-masing. Biar Roh Kudus menguasai hati kita, menguasai segenap aspek kehidupan kita. Dan kita akan selalu menikmati hadirat Allah dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengagungkan, meninggikan Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sedang jemaat dan kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi Engkau. Yes Lord. Bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, Engkau hidup di dalam kami. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
Kudus, urapi kami. Curahkan roh-Mu turun atas kami ya Allahku. Kami rindu kuasa roh-Mu Tuhan. Kami rindu roh-Mu Tuhan turun ke atas kami. Ya Ramata Shikira Lamoy. Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengagungkan dan meninggikan Engkau ya Allahku. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Karena Engkau bukan kuat dan gagah kami. Karena itu kami mau belajar untuk selalu mengagungkan Engkau. Meninggikan Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama ya Allahku. Dan kami rindu Tuhan, kuasa-Mu turun ke atas kami. Urapan-Mu turun ke atas kami. Roh Kudus, urapi kami. Roh Allah tercurah atas kami. Roh Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah atas kami. Berkuasalah sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Kami mau bebaskan hati kami. Memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami mau buka hati kami. Untuk roh-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku. Kawali bentengi tempat ini dengan kuasa-Mu. Agar kami bebas memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan. Mohon penyertaan-Mu agar mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Dan kami boleh beribadah dan bersuka-suka bersama. Sebab kami percaya ada berkat Tuhan yang indah dan luar biasa bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Kita punya pengharapan yang sama. Roh Allah mengurapi kita. Amin. Di hari pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Api kemuliaannya tercurah bagi kita semua. Amin. Yes, kita sukakan hati Tuhan. Amin. Oke, come on, say it. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyeru. Yes, sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju jangan alena. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oh haleluya. Yes. Sekali lagi, penuh sukacita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengambil tinggi panji.
api kemuliaan-Nya. Mana dong tepuk tangannya buat Tuhan. Dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari Penuh kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Segala raja. Lebih meriah lagi. Beri kemuliaan-Nya. tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami Amin Tuhan. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Katakan segala raja. Raja. Yes. Sekali lagi. Segala raja, Once more. Segala raja. Haleluya. Tepuk tangan terus. Haleluya. Masih mau bersuka-suka? Amin. Mau memuji Tuhan? Mau merasakan api Roh Kudus turun ke atas kita? Yes, lebih sukacita lagi. Haleluya. Come on. Come on, say. Api. kemuliaan-Nya Yes, haleluya. tercurah Kami mohon dari Roh-Mu Tuhan. surga. Yes, Jesus. Penuhi kami semua. Amen. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Haleluya. api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja. Segala raja. Once more. Segala raja, Haleluya. Lebih meriah lagi dong kemuliaannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar segala puji, syukur, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Dia. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu. Api kemuliaan itu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam. Kami mau tenangkan hati kami. Sebab hamba percaya jemaat-Mu sudah siap untuk menerima benih firman-Mu. Kami yang datang, kami rindu Tuhan. Kami rindu menikmati urapan Roh Kudus-Mu. Kami rindu minyak baru itu mengurapi kami Tuhan. Mengalir memenuhi kami. Memenuhi hati, pikiran kami dan hidup kami Tuhan. Dan hamba percaya kuasa Roh-Mu itu akan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Datanglah ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Yes. datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, Yes. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sekali lagi.
Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Engkau ku rindu Tuhan. ku rindu. Yes. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita undang Roh Kudus hadir di dalam kita, memenuhi hati kita masing-masing. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Yes Lord. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Tuhan, dengan ini kerinduan kami. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sidang jemaat, katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu Tuhan, denganmu. ini kerinduan kami. Bawaku lebih Kami mau lebih erat dan lebih dekat kepadamu. dalam-Mu. Yes Lord. Nikmati hadirat-Mu, Jamah kami Tuhan. jamalah seluruh Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesusku. kuasa-Mu. Yes Lord. Mengubah hidup. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nyatakan kerinduanmu saudara. Rindu bersekutu Yes, Jesus. dengan Yes Lord. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Amin. Kuasa-Mu Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia.
Roh Kudus itu akan menjamah pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Mari buka setiap hati kita untuk menerima urapan baptisan daripada Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan pelan, dengan lembut. Hilang kuasa Roh Kudus, rasakan Dia hadir. Dia mau menjamah setiap pribadi yang datang pada pagi hari ini. Rasakan kuasa urapan daripada Roh Kudus yang akan membaptis kita dengan api Roh Kudus-Nya. Mari buka setiap hati dan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah. Glory, haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya, bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau datang dengan segenap hati kehadiran-Mu. Kami mau membuka hati kami. Biarlah roh urapan dan Roh Kudus itu berjamah setiap hari. Mengalirlah, mengalir. Makehola sehla tata terasikil. Rasih Muhammad teh. Intasiku halalah hewa tasamaku makola resih. Rasa hewa mata tasya halaramakan. Rasihku mata. Sekali lagi mengalirlah, rasakan Rohnya yang kudus itu. Undang Dia dalam hati Bapak Ibu, Dia akan menguasai hati pikiran. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, glory. Ubah hidupku. Ubah hidupku, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah mati dan bangkit dan bahkan naik ke surga. Dan waktu Dia naik ke surga, Dia menurunkan roh penolong itu, yaitu Roh Kudus-Nya pada kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Jika pada hari ini ibadah kami bukan ibadah-ibadah yang biasa Tuhan. Kami merasakan urapan yang daripada Roh Kudus-Mu itu turun menyertai, mengurapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami tiba saatnya Tuhan mau duduk diam mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memampukan mengubah hati kami. Membuka diri untuk menerima kebenaran firman-Mu.
dan hati kami siap diubahkan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan saja mendengar, bahkan kami mau menjadi pelaku dan bahkan kami mau menjadi berkat dimanapun kami ada. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu itu yang bekerja, mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, pujian sudah kami naikkan. Demikian juga pada pagi hari ini seluruh sidang jemaat-Mu di seluruh dunia dimanapun mereka melakukan ibadah yang senada, yaitu ibadah Pentakosta, ibadah pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Engkau lawati mereka, di mana seperti Engkau telah melawati kami di tempat ini. Gereja-gereja yang lain atau mereka umat-Mu yang tidak bisa beribadah karena keadaan mereka juga, Tuhan Engkau lawati mereka di mana seperti Engkau melawati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tetap kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Urapi anak-anak ini Tuhan agar bertumbuh dengan urapan daripada Roh Kudus-Nya. Sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Guru sekolah minggu juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, berkatalah pada pagi hari ini. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Selamat merayakan peringatan Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus. Buat kita Gereja Pentakosta, GPT Gereja Pentakosta Tabernakel. Jadi kita anak-anak Pentakosta percaya dengan kuasa daripada Roh Kudus-Nya yang akan mampu mengubahkan hidup kami semua. Segala kemuliaan keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Jadi masing-masing kita, saya pribadi bagaimana pada pagi hari ini, terima kasih tim pujian Praise and Worship yang sudah membawa kita sehingga pagi hari ini kita merasakan bahwa sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan itu bekerja berkarya dan Dia Allah yang tidak diam, Dia Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita sehingga Dia dicurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Pagi ini mungkin izinkan saya mungkin menyapa. Ada beberapa dari teman-teman atau rekan-rekan kita yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kita pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat samping kiri kanannya ada yang mungkin baru pertama yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa dengan senang hati, boleh berdiri, bangkit bersama-sama. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, selamat Pentakosta. Jadi mohon maaf, dari mana Ibu? Dari? Oke, dari sini. Oke, terima kasih. Tuhan berkati, silakan. Mungkin mau bisa duduk depan atau yang bisa bantu bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau tidak ada puji Tuhan di sini, kalau umpamanya yang tidak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Spanyol ada? Ya belum ada ya. Repo bisa bahasa Spanyol ya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Yaitu hari yang sungguh sangat luar biasa yang dirayakan semua anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Waktu Dia mati, disalibkan, kita peringati pada hari Jumat Agung dan pada hari Minggunya kita peringati hari Paskah, Dia bangkit. Karena dengan bangkitnya Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Waktu Dia bangkit, Dia naik ke sorga, sudah kita peringati hari Kamis yang lalu bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Waktu Dia naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia mengirimkan seorang penolong yang lain buat kita, yaitu Roh Kudus. Itu alasannya kita kenapa hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari
pencurahan Roh Kudus. Mari tema kita bulan Mei tidak beranjak, masih tetap berbicara tentang karya dan rancangan Tuhan. Luar biasanya, hebatnya kita punya Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah itu Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak berhenti cukup menyelamatkan kita. Dia bahkan mampu menolong kita, mengubahkan hidup kita. Amin. Jadi banyak dari kita mungkin tidak percaya atau mungkin hidupku masih gitu-gitu saja kok. Atau kadang-kadang mungkin kita masih a priori, mana Tuhan katanya bekerja, berkarya. Waktu dia bangkit, memang dia hidup. Waktu dia bangkit, membuktikan bahwa dia hidup. Dan bahkan selama 40 hari dia menunjukkan dirinya bahwa kepada murid-murid bahwa dia hidup. Itu menunjukkan bahwa dia bekerja. Dan waktu dia naik ke sorga, dia juga bekerja. Dia tidak membiarkan kita sendirian sehingga kita menerima baptisan Roh Kudusnya. Jadi Tuhan itu bekerja dan dia tidak berdiam diri. Makanya malulah kalau kita anak-anak Tuhan, kalau sampai saat ini mungkin kita tetap leha-leha atau ongkang-ongkang kaki, sudah menjadi percaya hidupnya sudah diselamatkan dan bahkan ditebus. Kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan perubahan-perubahan hidup. Sangat tragis kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya pada pagi hari ini tema kita adalah Tuhan tetap bekerja. Jadi rencana dan rancangan Tuhanlah rancangan kebaikan. Dia Allah yang tetap bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi mari kita lihat apa itu Pentakosta. Mari kita sama-sama apa itu arti Pentakosta. Jadi kita anak-anak Kristen atau kita sudah, kamu orang Kristen? Iya. Kalau pas ditanya Kristen mana gitu ya sekarang. Ya banyak aliran sekarang ya. Kalau Katolik, kamu orang Katolik. Jadi dia kalau orang Katolik jarang bilang Kristen dia. I'm Catholic. Tapi kalau kita bilang orang Kristen, kemungkinan dia ada dua. Ada Kristen Protestan sama yang percaya dengan Roh Kudus. Ya, kita adalah alirannya Pentakosta yang percaya dengan kuasa daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu yang akan menolong kita, yang memampukan kita. Jadi mari kita lihat, bisa ditampilkan jadi Pentakosta. Oke. Kamu muncul ya? Oke, Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani atau Pentakoste yang berarti 50. Jadi buat kita orang percaya yang artinya hari ke-50. Kenapa hari ke-50? Karena hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, kita peringati namanya hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari yang ke-50. Kalau hari ke-40 peringatan kita apa namanya? Kenaikan Tuhan Yesus. Waktu 3 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan, kita peringati dengan Paskah. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari 50 Pentakost yang dari bahasa Yunani yang artinya hari yang ke-50. Jadi setelah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita memperingati hari ini adalah turunnya Roh Kudus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, itu tertulis, semua peristiwa ini tertulis detail sangat lengkap di dalam Alkitab. Jadi luar biasanya buat kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang Pentakosta yang percaya adanya Roh Kudus, waktu Tuhan Yesus naik ke surga,
buktinya itu bisa dilihat di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat, Pak Abdi. Atau boleh bisa sampai keempat ya. Kisah Para Rasul ayat yang kedua sampai keempat. Ya, Pentakosta. iya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di Ya. mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata Ya. dalam bahasa-bahasa lain Dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. terima kasih. Jadi itu ditulis dalam Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus dicurahkan buat semua orang-orang yang menanti-nantikan janji-janji Bapa. Jadi pada saat itu peristiwa Pentakosta itu terjadi di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-murid, pada murid saat-saat itu, bahwa satu saat nanti sebelum aku datang kedua kali, aku akan mengirimkan seorang penolong. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini kita memperingati, kita bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini. Jadi tiba-tiba setelah itu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mata mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi peristiwa Pentakosta itu sudah ditulis dengan peristiwa Pentakosta, rencana Tuhan digenapi. Jadi slide, mari kita lihat peristiwa Pentakosta, rencananya Tuhan digenapi. Yesus menggenapi janjinya yang akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi sebelum kita akan baca ayatnya di dalam Yohanes 14, mungkin saya mau jelaskan sedikit apa itu Roh Kudus. Mungkin banyak dari kita, ada yang saya tahu ada beberapa rekan-rekan kita mungkin yang baru pertama ikut ibadah pencurahan Roh Kudus atau mereka baru percaya tapi belum pernah mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Waktu dia terangkat ke sorga, dia mengirimkan roh penolong buat kita semua. Yaitu roh kebenaran yang akan menolong, memampukan kita di dalam menjalani hidup-hidup kita selama kita hidup di dunia ini sampai kedatangan Yesus yang kali kedua. Jadi Roh Kudus itu ada berbagai macam-macam manifestasinya. Tidak cukup, mungkin tadi agak aneh ya. Saya menerima baptisan Roh Kudus itu tahun 2000. Tahun 2000 waktu tahun milenium. Saat itu pada malam sebelum saya menerima Roh Kudus, Tuhan bangunin saya pada malam-malam dan saya saat itu tidak berada di Indonesia, saya ada di luar. Tanpa sengaja, Tuhan nyuruh saya lupa itu entah di satu sisi bangun dan saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya ngangkat tangan dan tangan yang saya angkat tidak bisa saya turunkan. Waktu saya paksa, tangan turun, sakit tangan saya. Akhirnya saya cuma memuji, menyembah Tuhan, angkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan.
Itu kejadiannya bukan 1 atau 2 jam, itu lebih dari 2 jam. Saya tidak bisa menurunkan tangan dan saya mengangkat tangan bukan 1 tangan, dua-duanya. Itu dalam bentuk penyembahan di malam hari. Dan keesokan paginya, waktu saya kerja waktu itu di fine dining restoran. Jadi mengawasi restoran sama operasional restoran sama operasionalnya room service. Kalau jadi orang-orang yang tinggal di hotel yang tidak mau makan di restoran, dia mau makan di kamarnya, itu namanya room service. Jadi waktu saya duduk di kantor room service, tiba-tiba saya tidak bisa menahan bibir saya. Saya berkata-kata, saya tidak mengerti kata-kata apa yang tidak saya pernah ucapkan sebelumnya. Jadi kata-kata yang tidak saya mengerti. Dan terus berkata, saya tidak bisa, semakin saya tahan semakin sakit rasanya. Akhirnya saya lemesin, tapi tidak mau berhenti. Tapi saya lawan, karena itu kan masih tempat kerja. Dan akhirnya ada salah satu sekretaris saya namanya Udeni, dia dari Sri Lanka. What happened? Saya nggak ngerti, cuma dia orang Kristen. Kayaknya itu Holy Spirit. Gitu. Jadi biar aku yang take care, dia yang take care ngambil ordernya. Jadi saya tetap berbicara dan itu berlangsung terus menerus. Tapi puji Tuhan bisa saya kendalikan. Jadi Roh Kudus itu manifestasinya bukan cuma bisa berbahasa lidah. Dia mengajak kita bahkan menyembah. Bahkan dia mau mengajak kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saat-saat ini mungkin Bapak Ibu tidak dibaptis Roh Kudus, tidak berbicara lidah, tetapi ada manifestasi yang lain. Mungkin dia senang memuji Tuhan, senang berdoa, senang menginjil. Itu adalah salah satu manifestasi daripada Roh Kudus. Salah satu ciri yang terbesar yang Bapak Ibu bisa rasakan, kalau Roh Kudus hadir telah menjamah diri kita masing-masing, ada perubahan hidup di dalam diri kita. Jadi kita merasakan ada perubahan hidup, yang tadinya mungkin suka merokok akhirnya bisa berhenti merokok, yang tadinya suka ngomong kasar karena ada Roh Kudus menjamah hati kita, dia tidak bisa bahasa kasar. Terus terang dulu bahasanya saya tidak bagus, bahasanya kasar. Tapi setelah Tuhan Roh Kudus jamah saya berhenti. Dulunya saya perokok kelas berat, bukan beratin teman. Kadang-kadang kalau udah orang merokok, kalau udah habisan dia beratin temennya. Jadi perokok memang betul-betul luar biasa. Jadi saya sudah pernah saksian, dimanapun saya sembunyikan rokok, Tuhan kasih penglihatan buat istri, akhirnya ketemu juga loh. Jadi itu terjadi. Dulu sayanya peminum, bukan pemabuk ya. Kalau orang mabuk, habis minum bikin ulah mabuk. Saya minum, tapi saya masih bisa kontrol diri saya dan minumnya bukan sedikit, banyak. Dan itu masih kejadian. Dan waktu saya menerima Roh Kudus, Tuhan ubahkan itu semua. Jadi perubahan mendasar kalau seandainya Roh Kudus hadir di dalam hati Bapak Ibu, perubahan mendasar yang pertama adalah hidup Bapak Ibu dirubah. Jadi kalau hidup kita digerakkan, kita dirubahkan, jangan mengeraskan hati. Jadi dengan peristiwa Pentakosta rencana Tuhan digenapi, mari kita perhatikan kapan Tuhan merencanakan janjinya. Sehingga itu ditulis di dalam Alkitab untuk memberikan kita Roh Kudusnya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa. Ini Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri yang berbicara dengan Nabi Yohanes. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Siapa Roh Kudus? Yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Lanjut. Dan tidak mengenal dia. Dan bahkan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Tetapi kamu, kita orang percaya, kita orang Pentakosta percaya kita punya kuasa Roh Kudus. Kita tahu dan kenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Sebab dia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam Dan kamu. akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah roh yang tertib. Dia adalah roh yang diberikan Tuhan pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi roh Tuhan itu adalah roh yang sungguh-sungguh taat, setia, dan tertib. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Jadi aku meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi kalau kita saat-saat ini sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupnya balik kucing lagi, balik sama dosa-dosa yang lama yang dulu suka berdusta, balik berdusta lagi, yang dulunya sudah pernah bertobat, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, sekarang malah lebih hebat lagi, berarti Roh Kudus itu pergi dari hidupnya dia. Kenapa Roh Kudus pergi? Karena dia roh kebenaran, dia tidak mau diajak berbuat dosa. Roh Kudus itu tidak mau diajak berbuat dosa, berbohong tidak mau. Jadi itu luar biasanya pentingnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu menggenapi janji Tuhan sendiri. Yang mana itu ditulis oleh Yohanes 14 yang sudah sama kita baca. Kedua, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Karena dengan Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satu cara Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidup Bapak Ibu adalah dengan Roh Kudusnya. Jadi Tuhan Yesus berkarya dan bekerja dengan pencurahan Roh Kudus. Tuhan berkarya, yaitu Roh Kudus atau roh kebenaran yang berasal dari Allah memungkinkan orang percaya, manusia, kita orang percaya mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan karakter. Jadi karakter seseorang atau karakter kita, saya terus terang dulu sudah ke gereja. Sorry, saya saksi sedikit. Saya sudah gereja, sudah terima. Tapi karakter saya masih karakter yang lama. Karena saya masih tidak memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Sehingga betul-betul waktu Tuhan menjamah saya dengan Roh Kudusnya tahun 2000, karakter saya mulai dirubahkan lebih lagi. Yang dulunya suka merokok jadi berhenti merokok, yang dulunya ngomong kasar jadi berhenti. Itu adalah salah satu karakternya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, roh kebenaran yang berasal dari Allah memungkinkan manusia mengalami perubahan hidup dan karakter. Jadi hati dan batin kita diperbaharui, hati batin Bapak Ibu diperbaharui. Kita tidak sanggup melawan ego kedagingan kita. Makanya Tuhan mengirimkan rohnya yaitu Roh Kudus, roh penolong itu yang memampukan Bapak Ibu mengubah karakter kita masing-masing. Apakah Roh Kudus bisa mengubah karakter suamiku? Bisa. Apakah Roh Kudus bisa mengubah karakter istriku? Bisa. Mengubah karakter anak-anak kita? Bisa. Dengan catatan, apakah suami kita, apakah istri kita sudah mau menerima Tuhan sungguh-sungguh, mau membuka hatinya dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Kalau dia tidak undang, kalau kita tidak membuka mulut kita diam saja menyembah, kita tidak minta Roh Kudus itu hadir dalam hati kita, dia tidak akan datang ke hati Bapak Ibu.
kuncinya adalah kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Apakah kita mau dipakai atau Tuhan apa enggak? Siapa yang mau dipakai Tuhan pagi hari ini? Ada 5 orang yang angkat tangan. Apakah hidupmu mau hidup yang lama saja, tidak mau dipakai Tuhan? Dipakai Tuhan bukan berarti dia akan pelayanan di sini jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Kalau semua jadi gembala, siapa yang jadi jemaat? Atau kalau semua jadi WL, siapa yang mau jadi jemaat? Tidak ada. Cara Tuhan kalau kita menerima Roh Kudus akan memakai kita bermacam-macam. Yang dulunya mungkin kita sebagai seorang karyawan yang biasa saja, tapi kalau kita terima Roh Kudus, kita menjadi karyawan yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan melakukan bekerja itu sungguh-sungguh. Itu karya Roh Kudus. Jadi hati dan batin kita diperbaharui. Jadi firman-Nya di dalam kitab Yehezkiel yang ditulis dalam kitab Yehezkiel itu akan mampu mengubahkan karakter kita yang tidak baik. Kalau kita mau hidup kita berubah, mulai dari diri kita. Kalau kita mau mengubahkan istri kita, mulai dari suami dulu berubah. Demikian juga istri kalau mau mengubahkan suami, mulai dari istri juga berubah. Jadi perubahan terjadi bukan karena orang lain yang memulainya, mungkin bisa terjadi, tapi di satu sisi perubahan akan terjadi itu mulai dari diri kita. Kalau saya mau berangkat ke Denpasar, apakah ujuk-ujuk saya langsung tidak usah berjalan, bergerak, langsung sampai di Denpasar? Siapa yang percaya kalau saya mau ke Denpasar tidak usah berangkat langsung tiba di Denpasar? Tidak mungkin. Kalau kita pingin ke Denpasar tentunya kita harus melangkah dulu. Bukan suami kita yang melangkah tapi kita sendiri. Demikian juga Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu izinkan Roh Kudus hadir di dalam hati Bapak Ibu, Dia akan mengubahkan karakter budi pekerti kita, batin kita lebih dahulu. Sehingga Roh Kudus akan menolong kita dari tadinya mungkin jengkel marah sama suami atau istri, jengkel marah sama anak sama cucu, atau jengkel marah sama tetangga. Tuhan memberikan pengarahan karena Dia Allah yang menolong, menuntun kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan hal-hal yang menjengkelkan hati kita. Mari kita periksa apa kata firman Tuhan, bahwa Roh Kudus mampu mengubahkan hati dan batin kita diperbaharui. Mari kita lihat dalam Yehezkiel Pak Abdi, dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Apa kata firman Tuhan? Yehezkiel ayat 36 pasal 36 ayat 26. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru kalau engkau mau menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima Roh Kudus-Nya hadir di dalam hati Bapak Ibu. Tuhan sendiri berbicara, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Roh yang baru. Ingat apa kata firman Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan memberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Di dalam batinmu. Di dalam batin kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Bahkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya menjauhkan dari tubuhmu. Hati yang keras. Hati yang keras, kaclek. Kalau bahasa Jawanya itu keras kepala, bandel, dablek. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Hati yang taat. Ayat selanjutnya 27 apa kata firman Tuhan? Rohku akan kuberikan diam. Rohku yaitu Roh Kudus akan kuberikan diam. Di dalam batinmu. Di dalam batin Bapak Ibu. Di dalam hati Bapak Ibu. Dan aku akan membuat kamu hidup. Aku Tuhan sendiri yang membuat dengan kuasa Roh Kudus-Nya Dia bekerja berkarya membuat kamu hidup. Menurut segala ketetapanku. Menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Dan melakukannya. Puji Tuhan luar biasanya. Kalau Tuhan menginginkan kita hidup,
percaya kepadanya, dia tidak setengah-setengah. Dia Allah yang bekerja, dia mengirimkan penolongnya, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus itu Bapak Ibu terima, masuk di dalam hati Bapak Ibu, jadi Roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Jadi Roh Kudus mampu mengubahkan karakter batin kita. Yang tadinya keras. Kalau bahasa Balinya keras, bandel, tidak mau dikasih tahu. Bengkung. Jadi kalau orang Bali tahu bengkung. Kalau bengkung tuh udah dikasih tahu, udah capek ngasih tahu, udah mau berubah-berubah, ya udah sekarapmu gitu. Tapi kita buat orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Walaupun orang yang kita kasih tahu mungkin bandel, tidak mau mendengar. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, yaitu Roh kebenaran, kita tidak akan pernah jemu-jemu mengasih tahu orang-orang yang kita kasihi. Karena Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Dia tidak mau menyelamatkan yang benar-benar saja. Yang baik-baik saja. Tidak. Tujuan Tuhan datang ke dunia, dia rindu menyelamatkan kita semua. Jadi ingat, Roh Kudus itu kalau hadir, dia mampu mengubahkan karakter hidup kita. Amin. Siapa yang mau hidupnya dirubahkan oleh Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh, kalau tidak saat ini, kapan lagi waktunya? Kalau Bapak, Ibu, adik-adik menunda, aku tidak mau berubah, aku mau tetap minum-minum. Aku udah usah, aku suka fitnah. Kalau enggak fitnah, kalau enggak ngomong jahat, kayaknya kurang abdol. Hati-hati. Karena waktu dan hidup kita itu dalam tangan Tuhan. Semasa engkau hidup, saat-saat ini, semasa Tuhan beri waktu, mari ambil kesempatan itu hari ini. Karena ingat, dengan Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati dan pikiran kita, itu sungguh sangat luar biasa. Di mana hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, yaitu hari pencurahan kudus, mengingatkan kita agar senantiasa menjadi berkat. Menjadi berkat bagaimana caranya hidup kita berubah. Kalau hidup kita berubah, dilihat ada perubahan dalam hidup kita, otomatis kita belajar menjadi berkat dan mengabarkan Injil Kristus. Oh, sejak dia ikut Tuhan, sejak dia ikut Kristen, sejak menjadi Kristen, karakternya berubah. Jadi kita senantiasa memberitakan Injil, jadi menjadi saksi hidup. Orang bisa melihat, menteladani kehidupan kita. Jadi saksi Kristus bukan cuma menginjil keliling pasar memberitakan Injil, tidak. Kita mengalami Kristus dulu di dalam hati kita. Setelah itu orang melihat, oh ini berubah hidupnya. Jadi dengan peristiwa Pentakosta, Tuhan mengingatkan kita akan menjadi saksi Kristus. Sehingga kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita akan mementingkan firman Tuhan. Kita akan mementingkan Tuhan. Kita akan mementingkan Injil dan akan bersuka cita untuk mengabarkannya. Dalam Kisah Rasul 1, minta tolong Pak Abdi, Kisah Rasul 1, kenapa kita wajib menjadi pemberita Injil? Karena kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, sudah menerima perubahan hidup yang baru dan menerima karunia Roh Kudus, kita wajib memberitakan Injil. Itu ditulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 Pak Abdi. Kisah Rasul 1 ayat yang Ya. ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, jadi orang Pentakosta, tapi kamu akan menerima kuasa, kita akan menerima kuasa. Lanjut. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem. Di seluruh Yudea. Di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung dan bumi. sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, kita akan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus.
menjadi saksi Kristus, aku tidak bisa mengabarkan Injil itu bukan karena kekuatan kita. Asal kita mau. Problemnya banyak orang yang tidak mau selamat-selamat sendiri. Dia tidak peduli sama orang lain. Banyak orang yang tidak mau. Dia masih pertahankan karakter-karakter lamanya dia. Jadi Tuhan lewat kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Jadi di Yerusalem jadi saksi di keluarga sendiri. Yerusalem itu adalah lingkungan kita sendiri. Dan di Yudea itu menggambarkan lingkungan di mana kita ada di Jimbaran, menjadi saksi di Jimbaran. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan beribadah di Infinity bernama GPT Bukit Iman tapi bukan menjadi saksi, tapi menjadi omongan. Hati-hati. Menjadi saksi di Yerusalem, di dalam rumah tangga menjadi berkat, di dalam lingkungan di Yudea dia menjadi berkat, ada kesaksian Kristus, dan Samaria itu di tempat yang jauh. Orang mendengar bahwa dia ada Kristus di dalam hatinya sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus rupanya membawa perubahan karakter sehingga kita berani memberitakan Injil. Demikian juga karakternya berubah, ada pembaharuan budi dan jiwa. Jadi hidup kudus, menjauhi dosa, seperti namanya Roh Kudus. Dia akan menjauhi dosa. Dia tidak suka yang palsu, yang jahat, yang tidak benar di mata Allah dia tidak suka. Kalau Roh Kudus hadir dalam hati Bapak Ibu, dia adalah roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita hidup kudus, sehingga kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka menjauhi dosa. Menjauhi dosa dalam bentuk apapun dia akan berusaha menjauhi dosa. Karena Roh Kudus mengingatkan hatinya sendiri di dalam batin yang bergejolak. Jangan kau lakukan itu. Itu berdosa. Jadi kalau orang hidup kudus, tidak melakukan seks sebelum nikah. Contoh simpel. Tidak suka berkata bohong. Jadi kalau orang hidup kudus, hati-hati. Menjauhi dosa. Dalam bentuk apapun tidak mau menoleransinya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, hidup berdasarkan kebenaran firman Allah. Dia tidak suka memperdebatkan firman. Oh ajarannya ini salah, ajarannya ini salah. Sekarang kalau memperhatikan di YouTube banyak sekali ada ajaran-ajaran. Kalau Roh Kudus betul-betul ada dalam hati kita ada damai sejahtera. Kita tidak mempermasalahkan orang-orang lain. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kita roh bijaksana, roh penimbang. Bahwa itu memang benar dah ajarannya dari Tuhan atau tidak. Dia akan memberikan kita roh penimbang sehingga bisa mengerti. Kita tidak suka debat tentang ajaran-ajaran lagi. Senantiasa melakukan kehendak Allah. Dan yang terakhir, kunci kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada perubahan karakter-karakter. Jadi ciri-cirinya adalah ada buah-buah roh di dalam hati Bapak Ibu. Minta tolong Pak Abdi bisa baca dalam buah-buah roh apa aja ada. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita orang percaya. Itu bisa dilihat dalam Galatia 5 ayat yang 22. Galatia 5 ayat yang Ya. 22. Tetapi buah roh ialah kalau kita benar-benar anak Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang kehidupannya memang sungguh-sungguh dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, maka ada buah-buah roh. Oke, lanjut Pak Adi. Kasih, kalau dia sudah menerima Roh Kudus, dia ada kasih. Sukacita, ada sukacita. damai sejahtera, ada damai yang memimpin setiap hidupnya. Kesabaran, dulunya tidak sabar, sekarang menjadi sabar. Itu adalah buah-buah roh. Kemurahan, dia bermurah hati, dulunya pelit, medit, demit bahasa Balinya. Demit ya bahasa Bali, kalau bahasa Indonesia demit apa? Jin. Ya kalau orang Bali demit cara pil gitu loh. Ya demit mekilit gitu.
Kalau bilang udah demit, mengkilit gitu sudah pelit. Lagi mengkilit itu kan gini, melilit ya. Jangan berharap orang itu akan ngasih berkat buat kita. Itu maksudnya demit. Terus lanjut Pak Abdi. Kebaikan, Dia berbuat baik. Terus kesetiaan, setia orangnya. kelemah lembutan, Lemah lembut bukan berarti gemulai, enggak. Hatinya penuh sopan santun dan lembut, ya lemah lembut. Terus penguasaan diri, dapat menguasai diri, dia tidak temperamental. Kalau Roh Kudus hadir, dia tidak temperamental. Terus tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah Pak Adi ya? Terima kasih. Jadi ciri kalau Bapak Ibu menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mengundang Roh Kudus-Nya hadir di dalam hati kita, maka ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang bisa kita lihat adalah dari hasil buah-buah roh ini. Kita nyata bisa ngelihat Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Kalau memang Tuhan bekerja, berkarya lewat hidup kita, dia ada perubahan. Yang dulunya tidak sabar menjadi sabar. Yang dulunya temperamen, sekarang tidak temperamen. Mari kita gunakan kuasa Roh Kudus-Nya, karena Roh Kudus itu yang akan mampu mengubahkan hidup kita. Jadi sebagai kesimpulan aplikasi, alasan Tuhan mengirimkan Roh Kudus dan menempatkannya di dalam hati setiap orang percaya. Agar kita hidup kudus dan menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Jadi senantiasa taat, setia dan jadi berkat. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Pesannya sama waktu kenaikan Tuhan Yesus, waktu dia naik ke sorga. Dia mengirimkan rohnya yang kudus agar kita menjadi duta-duta Kristus dimanapun saat ini ada. Saat ini kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus agar menjadi saksi Kristus. Jadi Tuhan sendiri yang akan mengerjakan hidup Bapak Ibu untuk menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Di zaman-zaman saat ini. Jadi kita akan senantiasa taat, senantiasa jadi berkat. Mari kita lihat apa pesan firman di dalam Yohanes 15. Saya minta semua tim musik juga bersiap-siap. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 15 ayat yang ke-26-27. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus, yaitu Roh Kudus, dari Bapa datang, dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau seandainya saat ini mungkin Bapak Ibu tidak tahu bagaimana caranya bersaksi, ingat kita punya Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita bersaksi tentang Kristus. Ayat 27 terakhir. Tetapi kamu juga, saya Bapak Ibu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi pada pagi hari ini kalau seandainya hidup kita susah, kepribadian kita masih kepribadian yang lama, hidup kita tidak mau dirubahkan, mari kita undang kuasa Roh Kudus-Nya. Kita undang kuasa Roh Kudus-Nya menjamah setiap hati kita. Karena Roh Kudus itu yang nanti memampukan kita. Kita berubah, karakter-karakter lama kita diperbaharui. Karena Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu, sekali lagi saya baru ingat, Roh Kudus itu tidak ujuk-ujuk datang ke dalam hati kita. Kita harus membuka hati, membuka mulut kita. Bagi siapapun yang hadir pada pagi hari ini, yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari kita buka hati, buka mulut kita. Minta dengan hati, dengan mulut kita tersendiri. Minta biarlah kuasa Roh Kudusnya hadir di dalam hati Bapak Ibu, sehingga dia memampukan mengubah hidup Bapak Ibu. Jadi karakter-karakter kita diubahkan, karena itu adalah janjinya. Jadi roh kebenaran itu akan hadir dalam hati kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang rindu dijamah oleh Roh Kudus pada pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita. Kita undang kuasa Roh Kudusnya menjamah setiap hati Bapak Ibu. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, glory haleluya, kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, glory haleluya, haleluya, glory haleluya, Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, saya undang tugas perjamuan untuk datang ke depan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya, Yesus. Oh Roh Kudus, di hidupku. Hari ini kita memperingati Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dengan peringatan hari Pentakosta, Ayah tetap bekerja. Ayah rindu, Tuhan Yesus rindu mengubahkan setiap hidup kita. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh kebenaran, yang akan sanggup mengubahkan hidup kami sesuai dengan rencana-rencana-Mu Tuhan. Kami rindu tidak ada satupun dari kami tidak menerima urapan daripada Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi.
Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Pada pagi hari ini kami rindu menikmati korban daripada Kristus dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Banyak kali kami telah mengecewakan-Mu, banyak kali mungkin kami mengecewakan pasangan hidup kami. Kami mohon, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami untuk menikmati persekutuan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bersama hamba-hamba-Mu yang akan bertugas membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini, yang sudah mempersiapkan diri hati kami Tuhan. Ampunilah kami, layakkan kami, tangan-tangan kami untuk membagi-bagikannya buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu, layakkan mereka Tuhan. Dengan perjamuan Roh Kudus ini, karya-Mu bekerja berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menikmati persekutuan yang indah, sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. WL akan menaikkan pujian, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
belum menerima tubuh dan darah Kristus, Selamatkan hidupku. Ku silakan menjadi yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus saya undang bangkit berdiri ya. oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Apakah semua dari kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Kuasa darah-Mu. Oke, kalau sudah semua. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kalau sudah semua dari kita menerima tubuh dan darah Kristus, silakan bangkit berdiri dan berdiri bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Saya mengundang istri dan anak saya ada di depan bersama-sama kita menikmati persekutuan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengenai perjamuan kudus. Masing-masing kita setelah menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita angkat hosti yang ada di sebelah kanan kita lebih tinggi dari badan kita, dari kepala kita. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pindahkan cawan anggur yang ada di depan Bapak Ibu di sebelah kanan. Dan tangan kiri kita dengan iman percaya. Karena dengan perjamuan kudus ini ada kuasa roh Tuhan bekerja berkarya. Dengan anggur ini kuasa Tuhan bekerja, dia mampu mengubahkan hidup kita. Mereka yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang lemah imannya akan dikuatkan. Mereka yang mengalami jalan buntu akan diberikan jalan kelepasan. Mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan akan dilepaskan oleh perjamuan kudus. Mari kita imani, kita angkat anggur perjamuan lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan lanjut baca kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Firman berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa anggur yang kita pegang inilah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang tangan istri, pasangan kita, anak-anak kita di samping kita. Kalau tidak ada pegang tangan, mari kita angkat tangan kita mengagungkan dia. Glory, haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Jangan tidak ada satupun bibir yang diam Tuhan. Mari mengucap syukur karena anugerahnya sungguh sangat luar biasa.
Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih atas karyamu, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Oh haleluya, glory, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas persekutuan yang indah yang Kau telah berikan buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus-Nya yang akan mampu mengubahkan hidup kami pada pagi hari ini. Inilah kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami dirubahkan Tuhan. Sehingga kami memiliki hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oleh kuasa darah-Mu kami, haleluya, dirubahkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Tiba saatnya sebentar juga kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu lewat perpuluhan. Kami akan memberikan persembahan lewat kolektor pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan dengan lipat kali ganda Tuhan. Rumah tangga, usaha pekerjaannya dan imannya juga Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Masa depannya sungguh-sungguh Tuhan terpelihara karena Engkau yang memelihara kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita memberikan karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik. Mari kita belajar, kita memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Yes, kita sudah menerima berkat bagi rohani kita. Sekarang mari saya ajak kita semua untuk mengembalikan melalui persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik dengan hati penuh sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian api kemuliaannya. Haleluya. Glory. Baik, mari kita sukakan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Amin. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah
Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahannya di pagi hari ini dan berikutnya kita akan memperhatikan beberapa pengumuman melalui tayangan Newsweek. Silakan. Baik, terima kasih. Demikianlah beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan. Sudah kita perhatikan untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Dan dalam sepekan ke depan ada saudara kita yang berulang tahun yaitu tanggal 2 Juni. Yaitu Ibu Helena Nainggolan. Apakah Ibu Helena Nainggolan ada? Pagi ini tidak ada ya. Selamat ulang tahun buat Ibu Helena Nainggolan. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Baik, demikianlah pengumuman kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan segera menutup ibadah kita dengan semangat. Kita bangkit berdiri dong, puji Tuhan. Mari kita akan memberikan apresiasi kepada semua yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita dalam doa berkat. Tuhan yang besar, yang
Segala puji, sembah syukur kami panjatkan kehadiran Engkau, Allah Bapa yang mengasihi kami. Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal dan tiba saatnya sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu sungguh-sungguh, haleluya, memperhatikan kami. Waktu Engkau naik ke sorga, Engkau mengirimkan rohnya yang lain, yaitu roh penolong, yaitu roh kebenaran yang kami terima hari ini. Biarlah Roh Kudus itu Tuhan memampukan kami selaku berbuat benar dan selalu senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi duta-duta Kristus dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa, tetap kami perhadapkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu, para pemimpin-pemimpin kami baik di pusat, di daerah, bahkan di tempat di lingkungan kami ada Tuhan. Ketua RT, kepala dusun, kepala adat, tetap dan bahkan pecalang kami serahkan mereka ke dalam tangan yang daripada Engkau. Kiranya Tuhan berikan mereka Tuhan tanggung jawab yang sungguh-sungguh akan mengayumi bangsa dan negara kami dengan baik dan benar. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan ada di Republik bangsa dan negara Indonesia ini tetap agar mereka bergandeng tangan bersatu hati Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Hotel Infinity, owner, demikian juga karyawan, GM, semua areal ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih karena sampai saat ini Engkau izinkan kami boleh beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Hotel Infinity, buat manajemen ini Tuhan. Demikian juga Kau berkati keluarga, sanak pemilih usaha daripada Pak Gun juga di Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat saudari kami, Bu Helena Nainggolan yang akan berulang tahun nanti tanggal 2 Juni. Biarlah Tuhan dengan pertambahan umurnya, Ibu Helena ini Tuhan diberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Agar mencari Engkau setiap waktu Tuhan. Dan hidupnya, imannya diubahkan karena Engkau yang mengubahkan hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, demikian juga pada pagi hari ini kami, ada saudari kami yang baru pertama hadir di tempat ini Tuhan. Ibu, ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala pergumulannya yang sedang dihadapi dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan kehidupan rumah tangga, kehidupan yang sedang dijalani saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menolong Tuhan dan akan menuntun dan bahkan mujizat-Mu terjadi buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang sudah menerima lawatan daripada Roh Kudus-Mu. Kami mohon berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mengubahkan sikap hidup kami Tuhan yang dulunya kami keras diubahkan menjadi sungguh-sungguh taat dan setia mengasihi Engkau. Yang dulu Tuhan tidak mau ke gereja Tuhan diubahkan agar mau datang mencari Engkau Tuhan. Yang dulu tidak mau mengabarkan Injil agar Tuhan berubah, berani mengabarkan Injil karena Roh Kudus yang bekerja berkarya dalam hati kami Tuhan. Jika ada roh-roh kuasa-kuasa yang masih mengikat kehidupan umat-Mu, roh-roh perjabulan, roh-roh madat, roh-roh keras kepala atau roh-roh yang mengganggu kehidupan kami, iman kami, roh-roh keras kepala itu semua disingkirkan, darah Yesus menghancurkannya, pergi dari kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan mengubah kami sehingga kami menjadi taat, setia dan selalu berbuat baik dan benar dan nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Aktivitas kegiatan kami sepanjang minggu ke depan, biarlah Engkau tuntun, Kau pimpin. Kau lindungi kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah lewat kehidupan kami Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, dan kami bisa menikmati berkat-Mu, baik rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pengurapan daripada Roh Kudus turun melimpahi kita. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.